Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilwa Nur Afifah Irfadifi Rahma dengan NIM 2303017476. Di sini saya akan membahas mengenai psikososial dan pembelajaran sosial oleh Erik Erikson dan juga Albert Bandura. Nah, pertama, apa sih psikososial itu? Psikososial adalah istilah yang mengacu pada interaksi antara aspek psikologis dan sosial dalam kehidupan seseorang. Aspek psikologis mencakup perasaan, emosi, pikiran, dan perilaku individu. Sedangkan aspek sosial melibatkan interaksi dengan orang lain, lingkungan, dan masyarakat secara umum. Selanjutnya, yakni teori psikososial oleh Erik Erikson. Erik Erikson adalah seorang psikolog perkembangan yang terkenal dengan teorinya tentang tahapan perkembangan psikososial manusia. Teorinya menekankan tentang pentingnya interaksi sosial dan pengalaman sepanjang hidup dalam membentuk identitas dan kepribadian dari suatu individu. Teori psikososial dari Erik Erikson ini dibagi menjadi 8 fase. Yang pertama ada trust versus mistrust. Selanjutnya ada initiative versus guilt. Selanjutnya ada autonomy versus shame and doubt. Ada identity versus role confusion. Ada industry versus inferiority. Ada intimacy versus isolation. Ada generativity versus stagnation. Dan yang terakhir ada ego integrity versus despair. Yang pertama, kepercayaan versus ketidakpercayaan. Ini terjadi pada umur 1 sampai dengan 2 tahun. Pada masa ini, seorang anak akan mulai berpikir apakah ia dapat mempercayai dunia ini atau tidak. Jika ia dapat mempercayai seseorang, maka perasaan yang tumbuh adalah kepercayaan. Namun, jika ia tidak dapat mempercayai seseorang, perasaan yang tumbuh adalah ketidakpercayaan. Kunci dari perkembangan ini adalah seorang ibu dari anak tersebut. Selanjutnya ada otonomi versus keraguan. Ini terjadi pada usia 2 sampai dengan 4 tahun. Pada masa ini, seorang anak mulai membentuk karakter mereka. Mereka akan mulai menunjukkan berbagai perilaku. Jika perilaku tersebut baik, maka hal tersebut akan membentuk karakter mereka di masa depan. Namun, jika perilaku tersebut buruk, maka itu akan membentuk keraguan pada diri mereka. Kunci dari perkembangan pada masa ini adalah kedua orang tua dari anak tersebut. Selanjutnya ada inisiatif versus rasa bersalah. Ini terjadi pada usia 4 sampai dengan 5 tahun. Pada masa ini, seorang anak akan mulai mempertanyakan apakah yang dilakukan adalah hal yang baik atau tidak. Jika hal yang dilakukan mendapatkan respon yang baik, maka akan memunculkan inisiatif dalam diri anak itu untuk melakukan hal yang lebih daripada itu. Namun, jika mendapatkan respon yang buruk, maka mereka akan memunculkan perasaan bersalah pada diri seorang anak. Kunci dari perkembangan pada masa ini adalah seluruh anggota keluarga. Selanjutnya ada industri versus rendah diri. Ini terjadi pada rentang usia 5 sampai dengan 12 tahun. Nah, pada masa ini, anak-anak mulai ingin menunjukkan bahwa mereka bisa melakukan hal-hal yang benar. Di masa ini, jika seorang anak mendapatkan banyak umpan balik positif, maka ia akan membangun sikap rajin dalam dirinya. Namun sebaliknya, jika pada masa ini seorang anak mendapatkan banyak umpan balik negatif, maka ia akan kehilangan motivasi dalam belajar atau melakukan hal-hal tertentu. Nah, kunci pada perkembangan pada masa ini adalah lingkungan sekitar dan juga lingkungan sekolah. Selanjutnya ada fase identitas versus kebingungan peran. Ini terjadi pada usia-usia remaja, yakni pada usia 12 sampai dengan 19 tahun. Pada masa ini, seseorang akan mulai mencari tahu bagaimanakah jati diri mereka sebenarnya. Mereka akan mulai menyadari bahwa kita sebagai manusia memiliki peran-peran yang berbeda di situasi sosial yang berbeda pula. Di masa ini, seringkali terjadi krisis identitas terhadap remaja. Dan pada masa ini, remaja memerlukan kebebasan untuk membentuk identitas mereka. Jadi pada masa ini, remaja-remaja itu akan mencari jati diri mereka itu seperti apa. Jadi apabila orang tua memberikan kebebasan seorang anak untuk mencari jati diri mereka, mereka akan memiliki identitas tertentu.
Namun, jika orang tua mengekang anak atau anak harus menuruti orang tua 100% pada tahap ini, maka seorang anak ini akan kebingungan terhadap perannya di masa depan. Mereka akan kebingungan, saya ini seperti apa? Jadi diri saya itu seperti apa? Nah, pada tahap ini orang-orang yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan seorang anak itu adalah teman sebayanya dan juga idola atau panutan dari anak tersebut. Selanjutnya ada tahap keintiman versus isolasi. Ini terjadi pada tahap 20 sampai dengan 40 tahun. Nah, sebagai orang dewasa muda nih, sebagai orang yang baru mulai menginjak tahap dewasa, seseorang akan mulai menyadari siapa diri mereka, bagaimanakah jati diri mereka. Pada masa ini, seseorang mulai melepaskan hubungan yang tidak diperlukan dan mengetahui mana yang harus diprioritaskan dahulu. Pada masa ini, orang dewasa juga mulai mencari keintiman dengan manusia lainnya. Dan jika tidak menemukan orang yang bisa dianggap pasangan, maka orang tersebut akan cenderung mengisolasi diri mereka dan akan merasa kesepian seumur hidupnya. Kunci dari perkembangan pada masa ini adalah pasangan dan juga mitra kerja. Selanjutnya ada generativitas versus stagnasi. Ini terjadi pada usia 40 sampai dengan 65 tahun. Memasuki usia 40 tahunan, seseorang mulai merasa nyaman dengan kehidupan mereka. Mereka mulai memanfaatkan waktu luang untuk melakukan hal-hal yang diinginkan atau menyalurkan kreativitas mereka. Pada masa ini, seseorang mulai memimpin generasi di bawahnya. Hal ini disebut generativitas. Atau jika seseorang tersebut gagal atau tidak mampu memimpin generasi di bawah mereka, maka hal ini juga bisa disebut dengan stagnasi. Nah, kunci perkembangan pada masa ini adalah pasangan dan juga adalah keluarga dan juga rekan kerja. Selanjutnya ada integritas versus keputusasaan. Nah, ini terjadi pada usia 65 tahun ke atas ya. Nah, pada masa ini, individu mulai merenungi apa yang telah dilakukan selama hidupnya. Apabila merasa sudah melakukan segala hal di kehidupan dengan baik, maka akan muncul perasaan damai di masa tua. Sebaliknya, jika mereka merasa tidak melakukan hal-hal yang baik di hidupnya, maka akan muncul perasaan putus asa di akhir kehidupannya. Pada saat ini, manusia akan mulai membandingkan kehidupannya dengan kehidupan manusia-manusia yang lainnya. Nah, teori Erik Erikson ini membahas mengenai perkembangan manusia yang dikenal dengan teori perkembangan psikososial. Di teori ini terdapat 8 tahap seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu trust versus mistrust, autonomy versus doubt, initiative versus guilt, industry versus inferiority, identity versus role confusion, intimacy versus isolation, generativity versus self-absorption, dan integrity versus despair. Selanjutnya, apa itu sih perkembangan sosial? Perkembangan sosial adalah proses di mana individu belajar dan berkembang dalam konteks interaksi sosial dengan orang lain serta memahami norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Ini mencakup pembelajaran bagaimana berkomunikasi, membentuk hubungan, memahami peran sosial dan beradaptasi terhadap lingkungan sosial. Nah, dari perkembangan sosial ini dicetuskan oleh Albert Bandura. Nah, Albert Bandura ini menganalisis tentang pembelajaran observasional melibatkan 4 fase, yakni perhatian, fase retensi, reproduksi, dan motivasi. Yang pertama, dan ini ada eksperimen terkenal dari Albert Bandura. Salah satu eksperimen paling terkenal yang mendukung teori pembelajaran sosial Bandura adalah studi Bobodol. Dalam eksperimen ini, anak-anak akan mengamati orang dewasa yang bertindak agresif terhadap boneka, yaitu sebuah boneka yang bisa bangkit kembali jika dipukul. Anak-anak akan melihat perilaku agresif ini, cenderung meniru tindakan agresif tersebut saat mereka diberi kesempatan untuk bermain dengan boneka yang sama. Eksperimen ini dapat menunjukkan bahwa anak-anak dapat belajar suatu perilaku agresif melalui observasi tanpa perlu mengalami reinforcement langsung.
Nah, dari Erik Erikson ini, yang pertama diawali dengan fase perhatian. Pada tahap pertama dalam pembelajaran observasional, di mana siswa memperhatikan teladan yang atraktif, sukses, menarik, dan populer. Sebelum melakukan peniruan, siswa akan memperhatikan model yang akan ditiru. Keinginan untuk meniru tersebut adalah karena memperlihatkan atau mempunyai sifat dari kualitas yang hebat menurut anak tersebut. Selanjutnya ada fase retensi. Pada tahap pertama observasional di mana siswa akan mulai menunjukkan gejala yang mengarah pada suatu situasi atau tindakan. Setelah melakukan pengamatan, siswa akan mulai menunjukkan perilaku yang mengarah kepada apa yang dilihat. Keinginan tersebut untuk meniru hal yang dilakukan karena memperlihatkan dan mempunyai kualitas yang hebat di mata mereka. Selanjutnya ada fase reproduksi. Fase reproduksi ini merupakan komponen penting dalam teori belajar sosial Albert Bandura, di mana individu mencoba meniru dan menirukan perilaku yang telah mereka amati dari model. Dalam fase ini, siswa secara aktif mempraktikkan apa yang telah mereka pelajari dan menerima umpan balik atas performanya. Nah, beberapa yang bisa diperhatikan saat fase reproduksi, yakni umpan balik positif dapat memperkuat perilaku yang diinginkan, dan umpan balik negatif dapat membantu individu untuk mengidentifikasikan kesalahan dan melakukan koreksi. Selanjutnya ada fase motivasi. Tahap terakhir dalam pembelajaran observasional di mana siswa akan meniru suatu model karena mereka percaya dengan melakukan hal tersebut akan meningkatkan peluang mereka untuk diperkuat. Bila mengantisipasi bahwa kita akan diperkuat untuk meniru tindakan seorang model, kita mungkin akan lebih termotivasi untuk memperhatikan, mengingat, dan mereproduksi perilaku tersebut. Nah, dari Albert Bandura ini, dalam pembelajaran observasional ala Albert Bandura, individu belajar melalui pengamatan dan peniruan perilaku orang lain. Ini menunjukkan bahwa proses belajar tidak selalu memerlukan pengalaman langsung. Sebaliknya, melalui observasi, individu dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru. Faktor-faktor yang memotivasi untuk meniru perhatian terhadap model, ingatan terhadap perilaku yang diamati, dan kemampuan untuk mereproduksi perilaku tersebut berperan penting dalam pembelajaran observasional. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai teori sosial. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.